Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 3 Januari 2025. Sari berita, Pelabuhan Laut Lewo-Leba Kabupaten Lembata siap mendukung kelancaran arus balik liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024-2025. Memasuki musim hujan, Camat Aesesa himbau masyarakat untuk waspada terhadap ancaman demam berdarah. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Pelabuhan Laut Lewo-Leba Kabupaten Lembata siap mendukung kelancaran arus balik liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Laporan Lidi Badin. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba Kabupaten Lembata telah memastikan bahwa semua fasilitas di pelabuhan berfungsi optimal selama masa puncak arus mudik dan arus balik liburan Nataru 2024-2025. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba, Desmond Satermeno, mengungkapkan bahwa posko angkutan Nataru dibuka serempak di seluruh Indonesia pada 18 Desember 2024 lalu hingga 8 Januari 2025. Posko tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran transportasi laut selama periode liburan. Desmond menegaskan bahwa pelabuhan yang baru dibangun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting, diantaranya fasilitas air bersih untuk kebutuhan kapal, baik penumpang maupun kapal barang. Selain itu, ruang tunggu yang cukup besar telah disiapkan untuk menampung penumpang yang datang selama masa liburan. Pihak pelabuhan juga telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri guna mengantisipasi puncak arus mudik dan juga arus balik. Keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dan menurut Desmond, fasilitas pemadam kebakaran juga telah dipastikan siap beroperasi dengan adanya sistem hidran air yang memadai. Dermaga beserta fasilitas pelayanan air bersih, fasilitas pemadam kebakaran dengan menggunakan air telah kami siapkan. Jadi sudah ada pompa hidran yang melayani panjang dermaga 300 meter itu dan juga fasilitas air bersih kami telah menyiapkan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KP kualitas airnya yang di tes lab di Kupang, hasilnya baik sehingga bisa melayani air bersih untuk kapal-kapal penumpang atau kapal-kapal kargo lainnya. Jadi secara keseluruhan fasilitas dermaga siap untuk melayani angkutan Nataru dan operasional pelabuhan berikutnya. Desmond menambahkan kualitas air bersih di pelabuhan juga telah melalui pemeriksaan laboratorium di Kupang dan dinyatakan aman dan layak untuk kebutuhan kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Lewo-Leba. Pelabuhan Lewo-Leba dengan fasilitas yang memadai siap memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang yang menggunakan angkutan laut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Camat Aesesa menghimbau masyarakat di wilayahnya untuk waspada terhadap ancaman demam berdarah dengue di musim penghujan. Selengkapnya, Firiso melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo, khususnya Camat Aesesa, menghimbau masyarakat di wilayah Kecamatan Aesesa untuk waspada terhadap ancaman demam berdarah di musim penghujan seperti saat ini. Hal ini diakibatkan Kecamatan Aesesa merupakan kecamatan dengan kasus tertinggi DBD setiap tahunnya di Kabupaten Nagekeo. Berbagai penyakit biasanya muncul di tengah masyarakat, salah satunya demam berdarah dengki atau DBD. Untuk mengatasi hal ini, Camat Aesesa Yakobus Laga berharap agar masyarakat menjalankan pola hidup bersih dengan memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Mengatasi ancaman DBD, pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai langkah, baik melalui himbauan kepada pemerintah desa, kelurahan, hingga ke tingkat RT, dan juga telah bekerja sama lintas sektor guna memberantas demam berdarah dengki atau DBD. Menurut Camat Yakobus, terdapat beberapa titik yang rawan terjadi kasus DBD, yakni Kelurahan Danga, Kelurahan Bayi 1, Desa Airamo, dan Desa Labolewa. Wilayah-wilayah ini akan menjadi titik lokus pemberantasan melalui gerakan kerja bakti 2 hari dalam seminggu. Saya sudah menyampaikan secara terbuka kepada semua lurah, kepala desa. Baru-baru ini ada juga rapat dengan BPD, kepala desa semua anggota. Saya sampaikan
untuk betul-betul memperhatikan lingkungan di seputar wilayah masing-masing, terutama daerah-daerah yang rawan dengan sampah, aliran air, juga kaleng-kaleng yang tidak pakai, itu harus dibersihkan dan menggerakkan seluruh masyarakat secara total dalam sepekan 2 hari untuk membersihkan, untuk mencegah terjadinya DBD. Masyarakat diminta agar selalu memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak terjadi sarang nyamuk dengan mengubur berbagai barang bekas, mengeringkan lokasi yang tergenang air, dan lainnya. Selain itu segera melaporkan kepada petugas atau tenaga kesehatan atau pemerintah terdekat apabila terjadi gejala demam berdarah. RRI NDV Riso melaporkan. Realisasi pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi parkir, dan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende hingga akhir tahun 2024 terkumpul sebanyak 562.138.000. Laporan Rovinus Wula. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Ibrahim ketika dikonfirmasi RRI pada Senin 30 Desember 2024 di ruang kerjanya mengatakan menyangkut realisasi pendapatan retribusi daerah yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende ada 2 sumber penerimaan retribusi, yakni retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi menyangkut pengujian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende akan melaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui bagian keuangan daerah mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir hingga 30 Desember 2024 jumlah yang diperoleh kurang lebih Rp337.518.000. Sementara untuk pengujian kendaraan bermotor sampai 30 Desember 2024 total yang ditargetkan kurang lebih Rp185.820.000 sehingga total penerimaan dari parkir dan penerimaan pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp562.138.000 hasil penerimaan pendapatan asli daerah hingga 30 Desember 2024. 2025 nanti yang akan datang, kita akan dalam hal ini itu melanjutkan, mempersiapkan dengan alat dalam hal ini rambu-rambu lalu lintas untuk mengatur parkirnya di tepi jalan umum. Untuk dalam ini penagihan retribusi di tepi jalan umum, tapi ada beberapa tempat titik-titik parkir yang ada di lokasi di Kabupaten Ende yang belum bisa kita dalam hal ini untuk menghasilkan. Ibrahim menambahkan penerimaan yang dicapai itu sudah maksimal dalam hal penagihan retribusi di tepi jalan umum, namun masih ada beberapa titik lokasi parkir yang ada di Kabupaten Ende yang belum bisa ditarik untuk mendongkrak PAD dari hasil retribusi parkir karena ada beberapa hal seperti rambu-rambu lalu lintas dan rambu-rambu parkir yang belum dipasang. Sehingga menjadi catatan pada tahun 2025 Dinas Perhubungan akan menyiapkan alat dan rambu lalu lintas untuk mengatur parkir di tepi jalan umum. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Para pelaku usaha kecil mengakui bahwa momen liburan Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi usaha mereka. Laporan Nikolaus Makumeli. Momen liburan Natal dan Tahun Baru berdampak langsung bagi pendapatan para pelaku usaha kecil yang berjualan oleh-oleh khas suatu daerah. Hal tersebut diakui oleh Saidah, salah satu pelaku usaha kecil di Pasar Baru Larantuka ketika ditemui RRI beberapa waktu lalu. Dirinya menuturkan bahwa semenjak memasuki liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, jumlah permintaan terhadap oleh-oleh khas Flores Timur seperti jagung titi, amping jagung, dan juga kue rambut cukup tinggi sehingga berdampak langsung terhadap pendapatannya. Ditambahkan Saidah, selain liburan Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap oleh-oleh khas Flores Timur juga terjadi pada perayaan Paskah, di mana banyaknya pengunjung yang datang ke Flores Timur untuk mengikuti prosesi Semana Santa setiap tahunnya. Iya, untuk oleh keluar masuk itu kan ada saja toh. Jadi kalau hari biasa itu kurang. Itu untuk mungkin oleh-oleh sekali keluar jauh. Tapi kalau untuk Natal dengan Paskah itu semuanya. Jagung titi biasa, empeng, kue rambut, kue kering. Semoga gubernur baru dengan bupati baru ini lebih meningkat lagi. Festival-festivalnya banyak pembeli, banyak yang pengunjung dari luar datang beli belanja di khususnya di
pasar Impes Kampung Baru untuk ke depannya. Ia juga mengharapkan kepada Gubernur NTT serta Bupati Flores Timur yang baru agar giat mengadakan festival-festival sehingga berdampak bagi pendapatan para pelaku usaha kecil. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Desa Wejang Mali yang terletak di Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, kini tengah diprioritaskan untuk menjadi desa wisata unggulan. Laporan Suimam. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Wejang Mali, Donatus Berto, yang berharap agar potensi pariwisata desa dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung perekonomian lokal. Dijelaskan, dengan beragam kekayaan alam, budaya dan tradisi yang dimiliki, Desa Wejang Mali memiliki peluang besar untuk menarik perhatian wisatawan. Pemanfaatan potensi tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Prioritas kita di sini kan menjadikan desa wisata. Di samping kopi, terus ada tempat-tempat lain yang menjadikan objek wisata. Tentunya ada air terjun dan kebun-kebun kopi menjadikan ada wisata kopinya. Ia melanjutkan, untuk mewujudkan hal ini, dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Berbagai fasilitas dan infrastruktur wisata yang memadai akan menjadi kunci dalam menarik lebih banyak pengunjung ke desa ini. Ditambahkan, dengan fokus yang lebih besar pada pengembangan desa wisata, Desa Wejang Mali berpotensi menjadi destinasi wisata yang berkembang pesat dan memberikan manfaat besar bagi daerah dan masyarakatnya. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 3 Januari 2025. Saya Angela Bud mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.